Honestly, not at all. It's not something that I really target at the very first place, but I know for sure it's something that is really cool to be part of. Bekerja di SpaceX, perusahaan aerospace atau antariksa di Hawthorne, California, bukanlah target awal Arsvita Alamsyah. Namun yang pasti, diaspora muda Indonesia ini bercita-cita berkarya di bidang teknologi. As a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather, who used to be a mechanical engineer. Terinspirasi kakeknya, Vita mengejar cita-cita menjadi insinyur mesin. Setelah lulus S1 dari University of Maryland, ia sempat bekerja mendalami industri aerospace dan rantai pasokan global. Ia kemudian melanjutkan kuliah S2 di MIT, mengambil jurusan Supply Chain Management. I want to be part of a huge innovation, trying to solve complex problems and see the development of advanced technologies, and that's why I'm here. Walau semakin banyak perempuan yang bekerja di industri aerospace, namun Vita mengakui industri ini memang masih didominasi laki-laki. One of the challenges that we may encounter is to convince and to prove out that we can deliver. So having a great confidence in ourselves to make sure that everything is worked equally the same as our male counterparts is really essential. Pendapat Vita dibenarkan oleh Diandra Sumardi, master di bidang kimia yang juga mengajar di University of Maryland. Walaupun sains sendiri menurut Diandra tak mengenal diskriminasi, yang dihadapi adalah tantangan budaya. Jadi wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, Sometimes people don't think that we can think as logically and as systematically as some of our male colleagues, which we can totally do that. Rasa percaya diri ini juga ditunjukkan Vita dalam mempresentasikan dirinya sebagai Muslim. I don't have that fear, to be frankly honest, to present myself as it is, wearing hijab, being different with others. I think to me, I don't see people that way, and hopefully people don't see me that way too. Sikap Vita ini diakui Yufi Priyadi, teman kuliahnya. Dan di tengah transisi yang sulit itu dia memutuskan untuk memakai hijab, gak peduli kata orang. Oh, this is actually hijab. It's a scarf that women Muslim has to wear too, and I kind of explain a little bit about it, so kind of share Islam a little bit for people who actually might not have been exposed to. And to me, that's not offending at all. It's more like an opportunity for me to share my belief. Kuncinya menurut Vita adalah terus membangun keyakinan akan kemampuan diri. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Isan, Nia Iman Santoso, VOA. Putih di lokasi peluncuran SpaceX, Cape Canaveral Air Force Station, Florida, Amerika Serikat. Satelit ini akan diterbangkan dengan roket Falcon 9 Block 5 buatan SpaceX. Dan langsung saja kita bergabung ke lokasi peluncuran SpaceX di Cape Canaveral Air Force Station, Florida, Amerika Serikat. 15 seconds. Falcon 9 is the flight pressure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Vehicle pitching downrange. Stay on the propulsion system. Ya, baru saja kita saksikan bersama peluncuran satelit Telkom 4 atau satelit merah putih yang baru saja diluncurkan atau baru saja saat ini masih mengangkasa di langit atau tepatnya diluncurkan di kawasan Florida, Amerika Serikat. Dan roket Falcon 9 Block 5 ini memang besutan dari perusahaan SpaceX dan nantinya satelit merah putih ini akan ditempatkan di 108 derajat bujur timur. Jika kita berbicara tentang roket Falcon 9 Block 5, ini merupakan varian roket Falcon 9 yang bisa dikatakan paling terkuat. Karena untuk muatan yang lebih berat lagi, sebenarnya SpaceX ini punya varian lain yaitu Falcon Heavy. Namun akhirnya dipilih Falcon 9 karena mampu membawa beban hingga 22 ton. Sementara itu satelit merah putih sendiri berbobot 5,8 ton saja. Sementara Falcon Heavy ini sendiri mampu membawa muatan hingga 64 ton.
Dan sebagai roket yang bisa dipakai ulang setelah dimeluncurkan satelit merah putih ini nanti, roket Falcon 9 sendiri bisa mendarat kembali ke bumi di atas kapal landasan di Samudra Atlantik yang dinamakan, namanya cukup unik, yaitu Of Course I Still Love You. Dan nantinya seperti diinformasikan tadi bahwa satelit ini nanti akan ditempatkan seperti saya informasikan tadi di 108 derajat bujur timur. Dan roket ini nantinya atau satelit ini nantinya akan digunakan untuk memperbaharui satelit milik PT Telkom Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitas atau performa dari jalur komunikasi yang selama ini digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Dan sampai saat ini masih kita saksikan bahwa roket Falcon 9 masih terus meluncur di kawasan Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat untuk membawa satelit merah putih ke orbit yang nantinya telah ditentukan. Dan bisa kita dengar bersama sorak-sorai sejumlah awak yang berada di Cape Canaveral ketika akhirnya roket berhasil dilepaskan dan satelit nantinya bisa akan segera menempati orbit yang telah ditentukan bersama. Now coming up in about 25 seconds we're going to have fairing deploy. So those fairing halves are going to split away from stage 2 and make their way down to Earth. And stage 2 will continue on with the Mirror-Petit satellite onto its parking orbit. InvecD had a really solid startup and all of the temperatures are looking really good. The burn is going nominally right now. Kalau kita berbicara tentang biaya peluncuran sendiri, sejauh ini tarif SpaceX untuk biaya peluncuran sekitar $60 juta. Dengan sistem roket daur ulang Falcon 9 Block 5 akan menurunkan biaya menjadi 700 atau 723 miliar rupiah atau sekitar 50 juta rupiah. As you just heard, second stage is on a nominal trajectory. Now there are going to be 2 stage 2 burns for this mission. The first is this one that is taking the spacecraft to its parking orbit. Acquisition of signal Once it shuts down, it'll coast for about 18 minutes before relighting over the equator to raise Mirror-Petit to its deployment orbit, the geostationary transfer orbit. Now, while stage 2 is doing its job, stage 1, it's making its way back home down to Earth. Now, it's going to execute 2 burns. The first is the entry burn, which is coming up in about 1 minute and 50 seconds. The first stage is traveling at roughly 2,300 meters per second. And what this 3-engine burn is going to do is assist gravity in rapidly slowing the stage down. If we didn't do that, it would overheat and it would break up. This slows it down and protects it as it enters the Earth's thicker upper atmosphere. Now, the second of those stage 1 burns is called the landing burn. This is a single-engine burn where we light that center engine E9, and it brings the vehicle's velocity down rapidly from about 250 meters per second to about 2 meters per second in order to gently land the rocket on the Jones ship. Now, stage 1 landing should occur. Ya, demikian tadi telah kita saksikan bersama peluncuran satelit merah putih milik PT Telkom yang diluncurkan dari kawasan Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Dan peluncuran ini menggunakan roket Falcon 9 Block 5 buatan dari SpaceX, dan kita harapkan dengan adanya satelit merah putih ini kinerja dari PT Telkom untuk semakin menyebarkan informasi akan menyebarkan sejumlah koneksinya bisa semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Dari Elon Musk dan SpaceX, Elon Musk ingin mengcover seluruh internet yang ada di bumi dengan meluncurkan puluhan ribu satelit internet yang disebut dengan Starlink. Dengan menggunakan roket buatan sendiri yang bisa dipakai ulang, Elon Musk dan SpaceX ini saat ini sudah meluncurkan hampir 2000 satelit Starlink. Elon Musk bisa meluncurkan roket berkali-kali karena memiliki teknologi roket yang bisa dipakai berulang kali, berbeda dengan teknologi roket konvensional yang biasanya sekali pakai langsung hancur dan tidak bisa dipakai. Ini membuat Elon Musk dan SpaceX bisa menghemat biaya peluncuran Starlink 100 kali lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. 50 unit satelit ini adalah generasi yang paling baru dilengkapi dengan koneksi laser antar satelit.
Upgrade ini sebagai upaya Starlink untuk mengurangi ketergantungan pada stasiun bumi sekaligus mengurangi latensi. Dengan tambahan 51 unit ini, maka jumlah satelit Starlink yang mengorbit saat ini sudah mencapai 1.791 unit. Jumlah ini masih jauh sekali dari target karena Starlink mendapat izin dari FCC untuk mengorbitkan 12.000 satelit. Dan Elon Musk sudah mengajukan lagi tambahan sebanyak 30.000 satelit, sehingga kedepannya total itu di atas bumi akan ada 42.000 satelit Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk dan SpaceX. Menurut Union of Concerned Scientists yang mencatat operasional satelit di seluruh bumi, saat ini ada 6.542 satelit, di mana 3.372 satelit yang aktif dan 3.170 satelit yang sudah tidak aktif. Artinya satelit Starlink dari Elon Musk ini sudah menguasai separuh lebih jumlah satelit aktif yang saat ini dimiliki oleh seluruh dunia. Dan Elon Musk akan meluncurkan terus hingga 42.000 unit satelit. Starlink ini tidak seperti satelit internet tradisional yang biasanya mengorbit cukup tinggi di ketinggian 36.000 km di atas bumi. Starlink mengorbit lebih rendah sekitar 500-600 km di atas bumi, sekitar 60 kali lebih rendah dibandingkan dengan satelit komunikasi tradisional. Namun karena dia lebih dekat dengan bumi, maka jangkauannya juga akan semakin sempit. Karena itulah dibutuhkan jumlah satelit yang sangat banyak. Sistem yang lebih dekat dengan bumi ini diharapkan membuat latensi atau penundaan sinyal menjadi lebih rendah. Latensi yang rendah ini sangat penting untuk video streaming, main game, atau juga untuk transaksi keuangan. Apalagi saat ini transaksi keuangan hampir 80% sudah dilakukan secara online dan hanya tersedia untuk area USA atau Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, dan juga New Zealand. Namun saat ini pendaftar satelit Starlink di seluruh dunia itu sudah mencapai 600.000 orang dan saat ini yang sudah beroperasi penuh adalah 100.000 pelanggan. Para ahli memperkirakan ada 70 juta potensi rumah tangga sebagai pengguna broadband satelit ini. Apalagi di tengah pandemi global saat ini dan tren work from home ini semakin meningkat, penyebaran internet ini juga berpotensi untuk mengurangi laju urbanisasi karena setiap orang bisa bekerja dimanapun mereka berada. Jika target market diperluas lagi, Starlink ini akan menjadi prospek yang sangat menggiurkan secara bisnis, terutama jika menyasar korporasi, pemerintah, industri penerbangan, atau bahkan militer. Saat ini bisnis Starlink masih menjadi satu dengan SpaceX, bisnis peluncuran roket dari Elon Musk. Namun ada kemungkinan Elon Musk ini akan memecah Starlink sebagai lini bisnis tersendiri. Karena SpaceX melakukan sebuah kajian bahwa Starlink ini memiliki peluang pendapatan sekitar 30 miliar dolar per tahun, sebuah nilai yang sangat besar sekali. Dari parabola sebagai receiver, kemudian stasiun bumi, dan juga satelit Starlink. Ketiga hal itu akan memungkinkan internet bisa disebar di belahan bumi manapun, tidak peduli kalian ada di hutan, di gunung, bahkan di kutub sekalipun. Lokasi terpencil seperti itu akan sulit ditembus oleh jasa internet kabel atau konvensional karena biaya pemasangan kabel fiber optik itu cukup mahal dan mencapai 200 juta per kilometer. Ini berencana untuk menjual layanannya secara global. Artinya siapapun di seluruh dunia selagi bisa membeli dan mengakses mendaftar online, maka mereka akan bisa mendapatkan layanan dari Starlink ini. Namun ada beberapa negara yang melarang penduduknya, seperti Rusia itu melarang penduduknya untuk memasang internet Starlink karena berkaitan dengan isu keamanan. Apakah layanan internet Starlink ini kedepannya bisa mendisrupsi layanan internet konvensional seperti internet yang berbasis fiber optik atau internet yang berbasis seluler? Sudah pasti beberapa ahli melakukan analisis, kemudian biayanya juga sangat rasional dengan kecepatan yang sedemikian tinggi. Sehingga perusahaan-perusahaan layanan internet yang sudah ada ini, jika tidak dilakukan oleh Starlink, misalnya Amazon dengan proyek Kuipernya, atau juga OneWeb. OneWeb ini sebuah perusahaan telekomunikasi yang ada di Inggris
Perusahaan ini berencana untuk mengirimkan 48.000 satelit ke orbit rendah bumi, sekitar 750 mil di atas permukaan tanah. Kemudian ada lagi perusahaan Telesat, lalu Eropa juga membentuk asosiasi dengan Boeing, ingin meluncurkan konstelasi satelit yang sama. Cina apalagi, Cina sudah menyiapkan infrastrukturnya dan akan melakukan peluncuran konstelasi satelit internetnya sendiri. Dengan adanya teknologi jaringan yang sangat mumpuni ini, maka koneksi IoT, mobil otonom, operasi pasien jarak jauh ini akan menjadi pemandangan yang sangat biasa ke depannya.